Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan kita akan lanjut material tentang kekayaan intelektual. Untuk hari ini kita masuk ke bagian trade secret atau hak rahasia dagang. Latar belakangnya, kenapa sih ini rahasia dagang atau sebuah rahasia ini harus dijaga? Ya, di sini memang Indonesia perlu mengupayakan persaingan yang tangguh di dunia usaha. Daya saing ini sudah dikenal lama ya dalam sistem kekayaan intelektual seperti halnya dalam paten ya. Dan memang tidak semua pengusaha bersedia mengungkap semuanya. Mereka ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Karena kalau dengan paten, teman-teman kemarin juga sudah bahas ya, kalau paten itu perlindungannya hanya 10 ataupun 20 tahun, tergantung dia paten atau paten sederhana, dan pasca itu dia menjadi menjadi domain publik yang artinya bisa diakses siapapun. Maka kalau pengusaha memilih dengan rahasia dagang, maka dia akan dijaga kerahasiaannya lebih lama lagi ya, atau selamanya. Dan dia juga automatic protection ya, jadi sama kayak hak cipta ya, tidak perlu didaftarkan selagi memang kerahasiaannya dijaga. Definisinya di sini undang-undangnya 32.000 ya, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Punya nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, kemudian dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang tersebut. Ciri-cirinya, informasinya tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Punya nilai ekonomi yang memang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh sang pemilik. Informasi rahasia bagi perusahaan itu maksudnya seperti apa? Ya, semua informasi berharga yang berkaitan dengan perusahaan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama oleh kompetitornya. Bersifat aktual dan potensial dan memang harus selalu dijaga secara konsisten kerahasiaan yang dia miliki. Lingkup dari rahasia dagang itu termasuk apa aja? Yang pertama adalah metode produksi, metode pengolahan, dan juga metode penjualan. Termasuk juga informasi lain di sini di bidang teknologi maupun di bidang bisnis. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama untuk informasi yang dilindungi yang secara teknis atau informasi teknikal, baik berupa proses-proses, formula-formula, hasil riset, dan pengembangannya, termasuk juga informasi proses produksi ya, baik itu biayanya, ya, spesifikasi peralatan, sampai ke teknologi pemrosesannya. Sementara kalau yang untuk non teknis itu apa aja, ya informasi tentang pemasok atau supplier ya, informasi kendali mutu, laporan penjualan, informasi kompetitor termasuk juga pelanggannya, informasi keuangan internal di sini dokumen keuangannya, anggaran internal, juga data untung ruginya, informasi administrasi internal, organisasi internal, strategi bisnis, perangkat lunak komputer internal. Unsurnya harus bersifat rahasia dan tidak diketahui masyarakat umum. Harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Pemilik informasi telah melindungi sifat rahasia tersebut. Jadi ada upaya untuk melindungi. Yang artinya kalau punya rahasia dagang makanan misalnya, dalam industri makanan ataupun dalam kuliner misalnya, dia harus dijaga kerahasiaannya. Kalau ternyata si pemilik rahasia dagang itu upload di YouTube misalnya, dia untuk resep rahasia restoran saya adalah memakai ini, maka sejak itu perlindungan rahasia dagangnya akan langsung hilang karena dia sudah mempublish sendiri rahasia dagang yang dimiliki.
Objek yang dilindungi, ya, daftar formula dan resep, ya, resep, metode pengelolaan bahan kimia dan makanan, daftar pelanggan, tingkat kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit, rencana pemasaran dan bisnis, perangkat lunak komputer. Sifat rahasia dagang di sini tertutup, ya, informasi yang memang tidak boleh diketahui oleh siapa saja kecuali pejabat berwenang, meliputi mulai dari informasi pribadi seseorang, dunia politik, pertahanan, dan keamanan, serta ekonomi. Jadi data pribadi kita itu adalah rahasia yang seharusnya jangan boleh sampai bocor, apalagi diperjualbelikan. Karena informasi pribadi itu adalah rahasia dagang, ya, nggak boleh diperdagangkan, ya. Bahkan sebenarnya juga nggak boleh loh dititipin ke negara lain, ya. Jadi yang punya informasi data kependudukan, ya, seharusnya adalah negara tersebut, tidak disimpan di luar negeri, ya. Itu. Kemudian sifat rahasia dagang yang terbuka, informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat diketahui siapa aja yang sudah tidak jadi rahasia dagang, yaitu di sini penemuan hasil penelitian yang bentuknya paten ketika dia sudah menjadi domain publik, rencana tata ruang, ya, pemerintah kalau mau bikin tata ruang, pembinaan dan pengembangan pendidikan, kurikulum dan seterusnya, ya, kalau yang dimiliki pemerintah. Kaitannya dengan trade-related aspect of intellectual property rights, ya, TRIPS yang ada di World Trade Organization (WTO), ya, kita sudah meratifikasi, ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94, maka ketentuan yang ada dalam TRIPS kaitannya dengan rahasia dagang harus kita masukkan dalam aturan perundang-undangan, sehingga di sini lahirlah di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu kaitannya dengan rahasia dagang sebagai implementasi dari TRIPS dan WTO yang sudah kita ratifikasi. Ketentuan rahasia dagang dalam Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS, ya, anggota wajib melindungi informasi yang tidak diungkapkan. Informasi harus rahasia, ia memiliki nilai komersial dan telah tunduk pada langkah-langkah yang wajar untuk menjaganya. Hal ini punya tujuan untuk menjamin perlindungan efektif terhadap persaingan curang. Nah, teori perlindungan rahasia dagang di sini yang pertama teori hak milik. Ya, hak milik itu ya kita sudah sama-sama paham, ya, yaitu hak untuk menikmati dan berbuat secara bebas terhadap suatu barang. Jika terjadi pelanggaran rahasia dagang, pemiliknya bisa meminta yang namanya ganti rugi. Rahasia dagang di sini masuk sebagai benda bergerak. Ya, lebih tepatnya adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Yang kedua adalah teori kontrak. Ya, di sini perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pelanggaran atas perjanjian ini dinyatakan sebagai one prestasi. Prinsip ini relevan dengan hubungan kerja di sini antara pengusaha dengan karyawan, antara buruh dan majikannya, ya. Kemudian teori PMH, perbuatan melawan hukum, ya. Perlindungan rahasia dagang di sini juga dapat berdasarkan teori PMH atau unrahmative debt, ya. Dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika seseorang secara sengaja dan tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang. Ya, contohnya memperoleh dengan cara yang tidak lazim atau mengungkapkan secara ilegal. Ya, ini kadang-kadang terjadi dalam dunia bisnis, ya, ya. Jadi yang tadi itu kaitannya, ya, dengan tenaga kerja misalnya, ya, yang tadinya di satu perusahaan dia tiba-tiba resign, rahasia perusahaan dibocorkan. Ya, tingkat kerahasiaan informasi ini benar-benar tidak boleh diketahui oleh umum, ya,
Keterlibatan tenaga kerja harus ada batasan informasi yang boleh diketahui karyawan. Jadi karyawan tidak boleh megang kunci ya. Kalau misalnya dia megang rahasia dagang itu harus dilengkapi dengan perjanjian yang sangat tegas dan otentik yang dapat dituntut apabila membocorkan rahasia dagang. Kemudian tingkat menjaga kerahasiaan dagang, ya pemilik harus menunjukkan upaya untuk melindunginya. Tadi yang saya bilang, jadi nggak ada tuh yang istilah-istilahnya sampai publish di YouTube tentang rahasia dagangnya. Nah, jadi harus benar-benar dijaga. Nilai informasi untuk kompetitor, pelanggaran akan memberi keuntungan lebih banyak bagi kompetitor ya. Jelas ya yang namanya rahasia dagang, persaingan usaha ini sangat berkaitan erat. Tingkat perlindungan dan nilai komersialnya pemilik harus membuktikan bahwa informasi tersebut adalah hasil pemikirannya. Tingkat kesulitan memperoleh informasi, ya memang harus sukar untuk disadap atau digandakan. Jadi ibaratnya harus disimpan di brankas kalau itu tertulis. Kalau misalnya itu di digital berarti passwordnya harus kuat dan seterusnya yang tidak gampang dibobol. Hak kepemilikan dari rahasia dagang, ya hak monopoli untuk menggunakan rahasia dagang untuk kepentingannya sendiri. Melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan tanpa persetujuan dan pemilik di sini berhak melakukan segala upaya untuk melindungi informasi yang dimiliki berupa rahasia dagang tadi. Di sini ada beberapa pengecualian terhadap rahasia dagang, ya. Tidak dianggap pelanggaran jika memang pengungkapannya itu diperlukan untuk pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, ya. Jadi kalau untuk keamanan masyarakat, ya, kemudian untuk keselamatan, pertahanan, dan keamanan, ya, makanya ada membocorkan intelijen dan seterusnya, ya, ada apa rahasia yang dilakukan oleh teroris kemudian dibobol oleh tim intelijen kita misalnya ya untuk masalah keamanan tidak dianggap pelanggaran jika terjadi rekayasa ulang atau reverse engineering untuk kepentingan pengembangan produk lebih lanjut. Pelanggaran-pelanggarannya di pasal 13 di sini jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang. Ya tadi yang contoh karyawan, dia karyawan restoran A yang diamanahi untuk memasak, jadi tahu racikan bumbu-bumbunya. Ya di sini dia harus menjaga rahasia dagang, tidak boleh sampai bocor apalagi ke kompetitor. Kemudian di pasal 14 ya, jika seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan cara mencuri rahasia dagang, membobol password, membuka brankas ya. Sanksinya di sini di pasal 17 dendanya penjara 2 tahun atau denda paling banyak di 300 juta. Dalam ketenagakerjaan karyawan yang sudah melakukan ini pelanggaran berat itu bisa menjadi hak seorang pengusaha untuk mem-PHK karyawannya. Lalu kepengalihan rahasia dagang. Ya, rahasia dagang di sini bisa dialihkan ke pihak lain, mulai dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang memang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ada license ya, jadi lisensi pengalihan dan lisensi terhadap rahasia dagang. Ya, pengalihan hak berdasarkan perjanjian ini diperlukan adanya akta otentik sehingga pembuktiannya lebih mudah. Yang sudah kita bahas dulu ya, teman-teman sudah ingat dalam perdata itu memang bukti yang paling kuat adalah akta otentik. Jadi untuk bikin perjanjian yang kuat, apalagi ini kaitannya dengan perusahaan, maka haruslah dibuat dengan notaris yang nanti melahirkan akta otentik ini. Pemilik bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya. Perjanjian lisensi pada prinsipnya bersifat non-eksklusif, ya. Jadi teman-teman kadang-kadang lihat ya under license ya di bawah lisensi apa, ya.
Kayak The Coca-Cola Company under license Coca-Cola Company kayak gitu. Pencatatan administrasi di sini ya pengalihan hak dan perjanjian lisensi dicatatkan di DJKI ya. Kemudian yang dicatat itu cuman administrasinya aja bukan substansi rahasia dagang. Jadi ini beda sama paten. Kalau paten itu semuanya diungkap ya secara detail. Tapi kalau untuk rahasia dagang itu tidak. Tapi hanya secara administratif kalau perusahaan X punya rahasia dagang apa ya gitu ya. Nomornya sekian. Dokumen yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ya, ketentuan ini di pasal 5 ayat 3 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Oke, begitu ya teman-teman untuk rahasia dagang. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.